20 Karomah Syekh Khalil Bangkalan. Oke teman-temanku, sebelum kita lanjut videonya, tolong bantu untuk like, comment, share, subscribe video ini agar berkembang dan bermanfaat untuk kita semuanya. Aku doakan kalian dan sekeluarga berkelimpahan rezeki lancar dan panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Karomah Syekh Khalil Bangkalan yang ke-11. Kisah jawaban tiba-tiba Mbah Khalil tentang masalah rumit. Ilmu laduni adalah karunia istimewa dari Allah kepada hamba pilihannya, di mana ilmu tersebut datang tanpa melalui proses belajar formal, membaca buku, atau berguru secara konvensional. Ilmu ini mengalir begitu saja ke dalam hati dan pikiran, seringkali muncul tiba-tiba saat dibutuhkan. Syekh Khalil Bangkalan disebut-sebut memiliki karomah ini, dan banyak kisah yang menguatkan hal tersebut. Salah satu kisah yang sering diceritakan untuk menggambarkan karomah ilmu laduni Mbah Khalil adalah sebagai berikut. Pada suatu waktu, datanglah seorang ulama besar dari luar Madura ke pesantren Mbah Khalil. Ulama ini adalah seorang yang sangat alim, banyak membaca kitab, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai cabang ilmu agama. Ia datang dengan membawa satu masalah fiqh yang sangat rumit dan pelik, yang sudah lama menjadi perdebatan di kalangan ulama lain dan belum menemukan jawaban yang memuaskan. Ulama tersebut kemudian menyampaikan masalahnya kepada Mbah Khalil, menjelaskan detail-detailnya dengan panjang lebar, serta berbagai dalil dan pendapat ulama yang telah ia kaji. Ia berharap Mbah Khalil dapat memberikan pencerahan. Mbah Khalil mendengarkan dengan tenang, tanpa terburu-buru. Setelah ulama itu selesai berbicara, Mbah Khalil tidak langsung menjawab. Beliau terlihat sejenak memejamkan mata atau menunduk, seolah sedang merenung. Namun, penampakannya tidak seperti orang yang sedang berpikir keras atau mengingat-ingat pelajaran yang pernah ia dapat. Justru ada aura ketenangan yang terpancar. Tak lama kemudian, Mbah Khalil membuka mata dan dengan sangat jelas serta lugas beliau menyampaikan jawabannya. Jawaban yang diberikan Mbah Khalil itu sangat tepat, menyeluruh dan memecahkan semua kerumitan yang ada dalam masalah tersebut. Beliau bahkan menjelaskan dengan dalil-dalil yang kuat, baik dari Al-Quran, hadis maupun qiyas, yang membuat ulama tamu tersebut tercengang. Ulama tamu itu sangat terkejut dan takjub. Ia tahu persis bahwa jawaban yang diberikan Mbah Khalil itu adalah jawaban yang sangat luar biasa, yang mungkin tidak akan bisa ditemukan hanya dengan mengandalkan hafalan kitab semata. Cara Mbah Khalil menyampaikan jawabannya pun sangat spontan, seolah jawaban itu langsung tercurah dari sanubarinya tanpa proses berpikir yang panjang. Setelah mendapatkan jawaban, ulama tamu itu mengakui kehebatan Mbah Khalil dan meyakini bahwa apa yang disampaikan beliau adalah ilmu laduni, anugerah langsung dari Allah SWT. Ia kemudian pulang dengan rasa takzim dan kekaguman yang mendalam, menceritakan karomah Mbah Khalil ini kepada siapapun yang ia temui. Kisah ini menjadi bukti bahwa Mbah Khalil dianugerahi ilmu yang tidak hanya dari jalan belajar konvensional, melainkan juga ilmu yang langsung diberikan Allah, menjadikannya rujukan bagi masalah-masalah paling rumit sekalipun. Karomah Syekh Khalil Bangkalan yang ke-12. Kisah jawaban kilat Mbah Khalil saat ditanya sanad hadis. Karomah Syekh Khalil Bangkalan dalam menghafal ribuan hadis beserta sanadnya secara persis tanpa celah adalah salah satu bukti kejeniusan dan keberkahan ilmunya yang luar biasa. Kemampuan ini bukan hanya sekadar hafalan, melainkan pemahaman mendalam yang dianugerahkan Allah kepadanya. Dikisahkan pada suatu kesempatan saat Mbah Khalil sedang memberikan pengajian atau menerima kunjungan ulama dari berbagai daerah, ada seorang ulama yang datang dengan niat ingin menguji atau sekadar ingin melihat langsung kedalaman ilmu beliau. Ulama ini dikenal sebagai seorang ahli hadis yang juga memiliki hafalan kuat. Ulama tersebut kemudian mengajukan pertanyaan kepada Mbah Khalil. Ia menyebutkan sebuah matan hadis yang cukup jarang didengar atau tidak terlalu populer, lalu bertanya, "Mohon maaf Kiai, hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Dan bagaimana sanadnya hingga sampai kepada Rasulullah SAW?"
Pertanyaan ini sebenarnya sangat sulit dan membutuhkan hafalan yang sangat kuat. Tidak hanya pada teks hadisnya, tetapi juga pada rangkaian periwayat atau sanad yang panjang mulai dari sahabat, tabi'in, hingga para imam hadis. Bagi kebanyakan ulama perlu waktu untuk mengingat atau bahkan merujuk kitab. Namun Mbah Khalil tidak menunjukkan sedikit pun keraguan atau kesulitan. Tanpa jeda yang lama, seolah-olah informasi itu langsung mengalir dalam benak beliau. Mbah Khalil dengan fasih dan lancar langsung menyebutkan sanad hadis tersebut secara urut, lengkap dengan nama-nama periwayatnya hingga kembali kepada Rasulullah SAW. Beliau bahkan bisa menyebutkan beberapa jalur sanad atau turuk yang berbeda untuk hadis yang sama. Ulama penanya itu terperangah, ia sangat takjub dan tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Jawaban Mbah Khalil begitu cepat, tepat dan akurat, seolah-olah beliau sedang membaca kitab hadis langsung di hadapan mereka. Tidak ada kesalahan sedikit pun dalam penyebutan nama atau urutan sanad. Momen ini menjadi bukti nyata bagi para santri dan ulama sezaman bahwa Mbah Khalil tidak hanya menghafal teks hadis, tetapi juga memahami secara mendalam jalur-jalur periwayatannya. Ini adalah karomah yang menunjukkan bahwa beliau benar-benar dianugerahi ilmu hafalan yang luar biasa, menjadikan beliau rujukan utama dalam bidang hadis pada masanya. Kemampuan ini semakin mengukuhkan beliau sebagai seorang ulama yang langka dan sangat diberkahi. Karomah Syekh Khalil Bangkalan yang ke-13. Kisah cepatnya Mbah Khalil menjelajahi samudra ilmu. Karomah Syekh Khalil Bangkalan dalam menguasai berbagai cabang ilmu agama dalam waktu yang relatif singkat adalah salah satu aspek yang paling mengagumkan dari perjalanan intelektual beliau. Ini bukan hanya tentang kecerdasan, melainkan juga keberkahan yang membuat ilmu seolah mengalir ke dalam diri beliau tanpa hambatan. Dikisahkan bahwa pada masa mudanya, Mbah Khalil adalah seorang penuntut ilmu yang sangat gigih. Beliau berpindah dari satu pesantren ke pesantren lain, dari satu guru ke guru lain di berbagai pelosok Nusantara, dan bahkan ada riwayat yang menyebutkan beliau belajar hingga ke Mekah. Namun yang membuat takjub para guru dan teman seperguruan beliau adalah kecepatan beliau dalam menyerap dan memahami ilmu. Sebagai contoh, ketika Mbah Khalil mulai mendalami ilmu fiqh, para gurunya menyaksikan bagaimana beliau dengan cepat menguasai kitab-kitab induk, memahami berbagai madhab, dan menghafal dalil-dalilnya. Belum lama fokus pada fiqh, beliau sudah beralih dan menguasai ilmu tafsir, penafsiran Al-Quran, dengan kedalaman yang luar biasa. Beliau mampu mengurai makna ayat-ayat Al-Quran dengan berbagai riwayat dan kaidah tafsir. Tak berhenti di situ, beliau juga mendalami ilmu hadis, bahkan seperti yang telah diceritakan, mampu menghafal ribuan hadis beserta sanadnya. Kemudian, beliau juga menyelami ilmu tasawuf, yaitu memahami hakikat batiniah ibadah dan perjalanan spiritual. Para guru dan rekan beliau merasa heran, seolah-olah Mbah Khalil tidak membutuhkan waktu yang sama dengan murid lainnya untuk memahami suatu disiplin ilmu. Beliau mampu melompat dari satu bidang ke bidang lain dengan mudah dan cepat, selalu mencapai tingkat penguasaan yang mendalam di setiap fan ilmu yang beliau pelajari. Ilmu-ilmu itu seolah mengalir begitu saja ke dalam sanubari beliau tanpa hambatan yang berarti. Kemampuan ini bukanlah sekadar hasil kerja keras, melainkan sebuah anugerah dan karomah dari Allah SWT. Ini menunjukkan bahwa beliau memiliki hati yang bersih dan pikiran yang tajam, sehingga ilmu pengetahuan dari berbagai sumber dapat beliau serap dan kuasai dalam waktu singkat, menjadikannya seorang ulama multitalenta yang sangat mumpuni di berbagai bidang keilmuan Islam. Karamah ini jugalah yang membuat beliau diakui sebagai salah satu ulama terbesar pada masanya. Karomah Syekh Khalil Bangkalan yang ke-14. Kisah kesembuhan penyakit parah berkat doa dan sentuhan Mbah Khalil. Syekh Khalil Bangkalan dianugerahi karomah oleh Allah SWT untuk menjadi perantara kesembuhan bagi banyak orang yang menderita berbagai penyakit parah. Banyak kisah nyata yang beredar di masyarakat tentang bagaimana keberkahan doa dan sentuhan beliau mampu menyembuhkan penyakit yang secara medis sulit diobati.
Salah satu kisah yang cukup terkenal adalah tentang seorang anak kecil yang menderita penyakit misterius. Anak ini sudah berobat kemana-mana, dari tabib desa hingga dokter-dokter Belanda, namun kondisinya tidak membaik. Tubuhnya semakin kurus, demamnya tak kunjung reda, dan ia sering kejang-kejang. Orang tuanya sudah putus asa. Dengan sisa-sisa harapan, orang tua anak itu membawa putra mereka yang lemah ke hadapan Mbah Kholil di pondoknya. Mereka menceritakan semua penderitaan sang anak dan memohon agar Mbah Kholil sudi mendoakan dan memberikan pertolongan. Mbah Kholil mendengarkan dengan penuh kasih sayang. Beliau tidak langsung memberikan obat atau ramuan, melainkan dengan penuh ketenangan dan keyakinan, beliau memanjatkan doa kepada Allah SWT untuk kesembuhan anak tersebut. Setelah itu, beliau mengusap-ngusap kepala dan tubuh anak itu dengan lembut, sambil terus berzikir. Orang tua anak itu dan para santri yang menyaksikan saat itu merasakan aura ketenangan dan keberkahan yang luar biasa dari Mbah Kholil. Mereka percaya bahwa kekuatan penyembuhan bukan dari Mbah Kholil semata, melainkan dari Allah melalui perantara beliau. Tak lama setelah doa dan sentuhan Mbah Kholil, keajaiban pun terjadi. Perlahan tapi pasti, kondisi anak itu mulai menunjukkan perubahan. Demamnya berangsur turun, kejangnya mereda, dan nafsu makannya mulai kembali. Dalam beberapa hari, anak itu pulih sepenuhnya, seolah-olah tidak pernah menderita penyakit parah sebelumnya. Wajahnya kembali ceria dan ia bisa bermain seperti anak-anak normal lainnya. Kisah kesembuhan ini menyebar cepat, membuat semakin banyak orang yang datang berobat kepada Mbah Kholil dengan berbagai macam penyakit. Mulai dari penyakit kulit, lumpuh, hingga penyakit dalam yang tidak terdeteksi, dan dengan izin Allah, banyak di antara mereka yang mendapatkan kesembuhan total, berkat doa dan berkah dari Syekh Kholil Bangkalan. Kisah ini menegaskan bahwa Mbah Kholil adalah seorang hamba pilihan yang diberi karomah oleh Allah untuk menjadi sebab datangnya kesembuhan, menunjukkan bahwa kekuasaan Allah tak terbatas dan dapat terwujud melalui para walinya. Karomah Syekh Kholil Bangkalan yang ke-15. Kisah nasi yang tak habis-habis untuk ratusan tamu. Karomah Syekh Kholil Bangkalan dalam melipat gandakan makanan adalah salah satu kisah yang sangat terkenal dan menjadi bukti nyata keberkahan beliau. Kisah ini mirip dengan mukjizat para nabi, namun terjadi pada seorang wali Allah, menunjukkan kekuasaan Allah yang tak terbatas. Dikisahkan pada suatu acara di pesantren Mbah Kholil, mungkin dalam acara perayaan Hari Besar Islam, pengajian akbar, atau walimatul urus, resepsi pernikahan. Jumlah tamu yang hadir ternyata jauh lebih banyak dari perkiraan semula. Logistik makanan yang telah disiapkan hanya cukup untuk sebagian kecil tamu, membuat panitia dan santri cemas. Mereka khawatir tidak semua tamu akan mendapatkan makanan yang layak. Mbah Kholil yang mengetahui kekhawatiran itu dengan tenang memanggil salah satu santrinya. Beliau meminta agar makanan yang ada, meskipun sedikit, tetap dihidangkan. Konon, beliau hanya menunjuk ke arah wadah nasi atau lauk yang tersedia atau mengusapnya sekilas sambil membaca doa. Para santri dan panitia pun mulai menghidangkan makanan tersebut. Ajaibnya, meskipun ratusan bahkan mungkin ribuan orang datang silih berganti untuk mengambil makanan, nasi dan lauk pauk di dalam wadah itu seolah tidak pernah habis. Setiap kali diambil, wadah itu selalu terlihat penuh kembali. Orang-orang kenyang, namun makanan masih tersisa banyak. Mereka yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri takjub luar biasa. Bagaimana mungkin makanan yang tadinya hanya cukup untuk puluhan orang, kini mampu mencukupi ratusan bahkan ribuan orang? Kejadian ini benar-benar di luar nalar manusia. Kisah ini menyebar dengan cepat dan menjadi salah satu bukti paling mencolok dari karomah Mbah Kholil. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan manifestasi keberkahan ilahi yang diberikan Allah kepada beliau. Makanan yang sedikit menjadi berlimpah ruah, mencukupi semua yang hadir dan menunjukkan betapa Allah mengagungkan hambanya yang soleh dengan cara-cara yang menakjubkan. Karomah Syekh Kholil Bangkalan yang ke-16. Isyarat kematian, pesan terakhir Mbah Kholil di pengajian. Syekh Kholil Bangkalan sebagai seorang waliullah konon memiliki firasat tajam mengenai ajalnya sendiri. Beberapa waktu sebelum beliau wafat,
banyak isyarat-isyarat halus yang beliau sampaikan, yang pada saat itu mungkin tidak dipahami sepenuhnya oleh para santri dan keluarganya. Namun, setelah beliau meninggal dunia, barulah isyarat-isyarat itu disadari sebagai pesan perpisahan. Salah satu kisah paling menyentuh adalah ketika Mbah Khalil memberikan pengajian rutin kepada para santrinya. Pada pengajian tersebut, Mbah Khalil menyampaikan sebuah pesan yang sangat mendalam dan berbeda dari biasanya. Beliau tidak lagi membahas materi fikih, hadis, atau tafsir secara detail, melainkan lagi banyak berbicara tentang hakikat kehidupan, kematian, dan pentingnya mempersiapkan diri menghadapi akhirat. Mbah Khalil juga sering terlihat mengunjungi makam-makam di sekitar Bangkalan, berlama-lama di sana dan memanjatkan doa. Hal ini sebenarnya bukan sesuatu yang aneh bagi seorang ulama. Namun, intensitas kunjungan beliau menjadi lebih sering dari biasanya. Yang paling diingat oleh para santri adalah ketika di akhir pengajian terakhirnya, Mbah Khalil menutup majelis dengan doa yang sangat panjang dan mengharukan. Suara beliau terdengar lebih berat, penuh haru, dan seolah-olah mengucapkan selamat tinggal. Beliau juga berpesan agar para santri terus giat belajar, menjaga akhlak, dan tidak melupakan pondok pesantren. Ada riwayat yang menyebutkan beliau mengatakan, mungkin ini adalah pertemuan terakhir kita. Saat itu, para santri merasa aneh, namun tidak ada yang menduga bahwa itu adalah isyarat perpisahan terakhir mereka dengan Mbah Khalil dalam keadaan hidup di dunia. Mereka menganggapnya sebagai nasihat biasa dari seorang guru yang sangat mencintai murid-muridnya. Beberapa hari atau minggu setelah pengajian terakhir itu, kabar duka tun datang. Syekh Khalil Bangkalan kembali ke rahmatullah. Baru setelah wafatnya beliau, para santri dan keluarga merenung kembali semua perkataan dan tingkah laku Mbah Khalil di hari-hari terakhirnya. Barulah mereka menyadari bahwa semua itu adalah isyarat-isyarat halus dari Mbah Khalil tentang kepergiannya. Kisah ini menunjukkan bahwa seorang wali Allah diberikan karunia untuk mengetahui waktu kepulangannya, dan bagaimana beliau menyampaikan hal tersebut dengan penuh kearifan, mempersiapkan orang-orang terdekatnya untuk menghadapi kenyataan. Ini menjadi pelajaran berharga tentang kematian yang pasti datang dan pentingnya mempersiapkan diri. Karomah Syekh Khalil Bangkalan yang ke-17. Kisah tamu penting yang disambut sebelum tiba. Syekh Khalil Bangkalan memiliki karomah yang sangat menonjol. Salah satunya adalah kemampuan mengetahui kedatangan tamu penting, bahkan sebelum tamu itu tiba di pondok. Ini menunjukkan kepekaan batin beliau yang luar biasa dan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kisah nyata yang sering diceritakan adalah ketika suatu hari, Mbah Khalil tiba-tiba memerintahkan para santrinya untuk bersiap-siap dan membersihkan pondok lebih teliti dari biasanya. Beliau juga meminta agar disiapkan hidangan istimewa, meskipun pada saat itu tidak ada jadwal tamu atau pertemuan penting yang diketahui santri. Para santri sedikit bingung, namun mereka tetap patuh melaksanakan perintah guru mereka. Mereka membersihkan area pondok, menata tempat duduk, dan menyiapkan makanan sesuai arahan Mbah Khalil. Setelah semua persiapan selesai, Mbah Khalil kemudian duduk di teras depan pondok seolah-olah sedang menunggu seseorang. Tidak lama kemudian, benar saja, dari kejauhan terlihat rombongan tamu penting sedang menuju ke arah pondok. Rombongan tamu itu ternyata adalah para ulama besar atau tokoh masyarakat terkemuka dari daerah jauh yang datang dengan niat bersilaturahmi dan meminta nasihat kepada Mbah Khalil. Mereka datang tanpa pemberitahuan sebelumnya, ingin melihat langsung kesederhanaan pondok dan kesiapan Mbah Khalil. Ketika rombongan tamu itu tiba, mereka terkejut dan sangat takjub. Mereka mendapati Mbah Khalil dan para santri sudah siap menyambut, seolah telah mengetahui kedatangan mereka. Suasana penyambutan terasa hangat dan penuh penghormatan, tidak ada sedikit pun kesan mendadak atau terkejut. Para tamu merasa sangat terkesan dengan sambutan yang luar biasa ini. Mereka kemudian menanyakan bagaimana Mbah Khalil bisa mengetahui kedatangan mereka yang tanpa pemberitahuan. Mbah Khalil hanya tersenyum bijaksana tanpa menjelaskan secara detail. Namun bagi para santri dan tamu, ini adalah bukti nyata dari karomah Mbah Khalil yang mampu mengetahui hal ghaib, termasuk kedatangan tamu, melalui firasat ilahiyah. Kisah ini menjadi penguat keyakinan umat akan kemuliaan Mbah Khalil.
Beliau tidak hanya diberkahi dengan ilmu yang luas, tetapi juga dengan kepekaan batin yang membuatnya selalu siap menghadapi setiap situasi, bahkan hal-hal yang belum terjadi sekalipun. Karomah Syekh Khalil Bangkalan yang ke-18. Kisah tamu penting yang disambut sebelum 3. Syekh Khalil Bangkalan memiliki karomah yang sangat penonjol. Salah satunya adalah kemampuan mengetahui kedatangan tamu penting bahkan sebelum tamu itu tiba di pondok. Ini menunjukkan kepekaan batin beliau yang luar biasa dan merupakan anugerah dari Allah SWT. Salah satu kisah nyata yang sering diceritakan adalah ketika suatu hari Mbah Khalil tiba-tiba memerintahkan para santrinya untuk bersiap-siap dan membersihkan pondok lebih teliti dari biasanya. Beliau juga meminta agar disiapkan hidangan istimewa, meskipun pada saat itu tidak ada jadwal tamu atau pertemuan penting yang diketahui santri. Para santri sedikit bingung, namun mereka tetap patuh melaksanakan perintah guru mereka. Mereka membersihkan area pondok, menata tempat duduk, dan menyiapkan makanan sesuai arahan Mbah Khalil. Setelah semua persiapan selesai, Mbah Khalil kemudian duduk di teras depan pondok, seolah-olah sedang menunggu seseorang. Tidak lama kemudian, benar saja, dari kejauhan terlihat rombongan tamu penting sedang menuju ke arah pondok. Rombongan tamu itu ternyata adalah para ulama besar atau tokoh masyarakat terkemuka dari daerah jauh yang datang dengan niat bersilaturahmi dan meminta nasihat kepada Mbah Khalil. Mereka datang tanpa pemberitahuan sebelumnya, ingin melihat langsung kesederhanaan pondok dan kesiapan Mbah Khalil. Ketika rombongan tamu itu tiba, mereka terkejut dan sangat takjub. Mereka mendapati Mbah Khalil dan para santri sudah siap menyambut, seolah telah mengetahui kedatangan mereka. Suasana penyambutan terasa hangat dan penuh penghormatan. Tidak ada sedikit pun kesan mendadak atau terkejut. Para tamu merasa sangat terkesan dengan sambutan yang luar biasa ini. Mereka kemudian menanyakan bagaimana Mbah Khalil bisa mengetahui kedatangan mereka yang tanpa pemberitahuan. Mbah Khalil hanya tersenyum bijaksana, tanpa menjelaskan secara detil, namun bagi para santri dan tamu, ini adalah bukti nyata dari karomah Mbah Khalil yang mampu mengetahui hal gaib, termasuk kedatangan tamu, melalui firasat ilahiyah. Kisah ini menjadi penguat keyakinan umat akan kemuliaan Mbah Khalil. Beliau tidak hanya diberkahi dengan ilmu yang luas, tetapi juga dengan kepekaan batin yang membuatnya selalu siap menghadapi setiap situasi, bahkan hal-hal yang belum terjadi sekalipun. Karomah Syekh Khalil Bangkalan yang ke-19. Kisah ijazah ilmu melalui mimpi dan jarak jauh, guru spiritual para ulama. Syekh Khalil Bangkalan dikenal sebagai guru dari para guru di Nusantara. Banyak ulama besar yang kemudian menjadi tokoh sentral di Indonesia adalah murid atau setidaknya mendapatkan sanad keilmuan dari beliau. Yang menakjubkan, tidak sedikit di antara mereka yang mendapatkan ijazah ilmu atau otoritasi untuk mengajarkan suatu disiplin ilmu dari Mbah Khalil secara jarak jauh, bahkan tanpa pernah bertatap muka langsung. Ini adalah salah satu karomah yang paling sering dikisahkan. Salah satu cerita yang paling masyhur melibatkan sosok Hadratus Syekh K.H. Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Meskipun K.H. Hashim Asy'ari pernah belajar langsung kepada Mbah Khalil di Bangkalan, ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau juga mendapatkan ijazah atau pengukuhan keilmuan secara spiritual. Namun cerita yang lebih jelas menggambarkan ijazah jarak jauh sering dikaitkan dengan ulama-ulama lain yang tidak sempat berguru langsung. Dikisahkan ada seorang calon ulama di suatu daerah yang sangat ingin mendapatkan ijazah dari Mbah Khalil, namun terhalang oleh jarak dan kondisi. Ia terus berdoa dan berharap bisa mendapatkan berkah ilmu dari Mbah Khalil. Suatu malam, ulama tersebut bermimpi bertemu dengan Mbah Khalil. Dalam mimpinya, Mbah Khalil datang dan memberikan ijazah suatu wirid, amalan, atau bahkan sanad keilmuan tertentu. Mbah Khalil dalam mimpi itu juga memberikan petunjuk-petunjuk penting mengenai ilmu tersebut. Ketika ulama itu terbangun dari tidurnya, ia merasa sangat yakin bahwa mimpi itu bukanlah mimpi biasa, melainkan sebuah petunjuk dan ijazah langsung dari Mbah Khalil.
Keberkahan ilmu yang ia dapatkan dalam mimpi tersebut terasa nyata dalam kehidupannya. Ilmu yang ia dapatkan semakin terang benderang dan mudah untuk diamalkan serta diajarkan. Kisah serupa juga sering terjadi pada ulama-ulama lain di berbagai penjuru Nusantara. Mereka mungkin tidak pernah secara fisik duduk di majelis Bakhalil, namun melalui jalur spiritual, doa, atau bahkan mimpi yang hakiki, mereka mendapatkan restu dan otoritasi keilmuan dari beliau. Karomah ini menunjukkan bahwa hubungan seorang guru dan murid, terutama antara wali Allah dan penuntut ilmu, tidak terbatas oleh dimensi ruang dan waktu. Bakhalil mampu memberikan keberkahan dan ijazah ilmu secara langsung dari Allah, membuktikan bahwa beliau adalah sumber mata air ilmu yang tak pernah kering, bahkan bagi mereka yang hanya bisa terhubung secara spiritual. Karomah Syekh Khalil Bangkalan yang ke-20. Kisah ketenangan dan keberkahan abadi di makam Mbah Khalil. Karomah seorang waliullah tidak berakhir dengan wafatnya jasad, melainkan terus memancar dari tempat peristirahatan terakhirnya. Ini adalah keyakinan yang kuat di kalangan umat Islam, dan hal ini sangat terasa di makam Syekh Khalil Bangkalan. Hingga kini, makam beliau di Martajasah, Bangkalan, Madura tak pernah sepi dari lautan peziarah yang datang dari berbagai penjuru Nusantara, bahkan dari mancanegara. Keberkahan dan ketenangan yang luar biasa yang terasa di sana menjadi bukti karomah beliau yang abadi. Kisah peziarah yang merasakan ketenangan hati. Salah satu kisah nyata yang kerap diceritakan adalah pengalaman seorang peziarah yang datang ke makam Mbah Khalil dengan membawa beban masalah hidup yang sangat berat. Mungkin ia sedang terlilit utang, mengalami musibah keluarga, atau dilanda keputusasaan mendalam. Hatinya gundah gulana, pikirannya kalut, dan ia merasa buntu dalam mencari jalan keluar. Dengan niat mencari ketenangan dan berharap berkah dari Mbah Khalil, ia datang berziarah. Saat ia duduk di dekat makam, melentunkan doa dan zikir, perlahan namun pasti, ia merasakan perubahan besar dalam dirinya. Beban di hatinya seolah terangkat, kegundahan menghilang, dan yang tersisa adalah ketenangan batin yang luar biasa. Ia merasa seolah ada energi positif yang merasukinya, memberikan kekuatan dan harapan baru. Telah berziarah, ia pulang dengan hati yang jauh lebih ringan dan pikiran yang jernih. Tak lama kemudian, dengan izin Allah, ia menemukan jalan keluar dari masalahnya. Ia yakin bahwa ketenangan dan petunjuk yang ia dapatkan adalah buah dari keberkahan berziarah ke makam Mbah Khalil. Kisah doa yang mustajab di makam beliau. Banyak pula peziarah yang bersaksi bahwa doa-doa yang dipanjatkan di makam Mbah Khalil terasa lebih mustajab. Misalnya, ada kisah tentang pasangan suami istri yang telah lama mendambakan keturunan. Setelah berulang kali berobat dan berusaha tanpa hasil, mereka memutuskan untuk berziarah ke makam Mbah Khalil. Dengan penuh harap, mereka berdoa dan memohon keturunan di sana. Tak lama setelah ziarah itu, dengan izin Allah, sang istri pun hamil dan akhirnya melahirkan seorang anak yang sehat. Mereka percaya ini adalah berkah dari doa yang mereka panjatkan di tempat yang mulia tersebut. Keberkahan dan ketenangan yang abadi di makam Syekh Khalil Bangkalan bukan hanya sekedar cerita, melainkan pengalaman spiritual yang dirasakan langsung oleh ribuan peziarah. Ini adalah bukti nyata bahwa meskipun jasad beliau telah tiada, ruh dan keberkahan beliau tetap hidup dan terus memancarkan manfaat bagi umat yang mencintai dan meneladani beliau. Maka beliau menjadi oase spiritual bagi mereka yang mencari kedamaian dan keberkahan.